Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membagi ilmu atau saya juga belajar, kita juga belajar. Jadi mohon jika ada salah, mohon dibenarkan. Di sini banyak yang tanya bagaimana cara menyusun laporan arus kas perusahaan jasa. Karena saya dari SMK, saya sudah pernah menerima materi ini meskipun saya masih sering lupa. Maka dari itu mari kita berbagi pengalaman saja. Satu, menyusun laporan arus kas perusahaan jasa. Saya menggunakan metode tidak langsung. Yang pertama, di sini ada pengertian arus kas atau cash flow adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Lalu, apa saja komponen dalam laporan arus kas? Tentunya itu ada 3. Yang pertama ada arus kas dari kegiatan operasi. Yang kedua, arus kas kegiatan investasi. Yang ketiga, arus kas kegiatan pendanaan. Apa itu? Arus kas kegiatan operasi meliputi beban-beban yang tidak berhubungan dengan kas. Lalu ada aset lancar dan kewajiban lancar. Arus kas dari kegiatan investasi apa saja? Yaitu yang berpengaruh adalah tentang aset tetap. Aset tetap itu berpengaruh pada kegiatan investasi. Lalu untuk arus kas dari kegiatan pendanaan itu bisa penambahan atau pengurangan modal, prive, penambahan saham, dan lain-lain. Lanjut ke apa saja data yang harus disiapkan. Di sini penyiapan data itu ada 3. Yang satu, kalian harus tahu laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan laba rugi periode berjalan. Yang ketiga, data transaksi tertentu. Selanjutnya, bagaimana langkah persiapannya? Yang pertama, kalian harus menentukan perubahan kas. Perubahan kas dari awal periode dan akhir periode itu berapa selisihnya. Yang kedua, menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang selanjutnya, menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan. Lanjut, langkah yang pertama. Dari sini, kita harus tahu sumber datanya laporan posisi keuangan atau neraca tadi. Kita harus sudah punya neracanya. Yang kedua, tentukan perubahan kas. Apa itu? Selisih antara saldo kas awal dengan saldo kas akhir. Bisa dari, untuk soal perusahaan jasa biasanya akan per bulan. Jadi kalian cari aja saldo kas awal bulannya dan saldo kas akhir bulan. Nanti kalian hitung selisihnya berapa. Selanjutnya yaitu sumber data untuk menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa dari kegiatan operasi yang kita fokuskan adalah laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Dari kegiatan beban penyusutan itu kan tidak berhubungan dengan kas. Jadi, ketika beban penyusutan minus, itu menambah kas. Dan ketika ada laba penjualan aktiva tetap, itu kan bertambah. Bertambahnya itu mengurangi kas. Yang selanjutnya adalah rugi penjualan aktiva tetap. Itu min. Karena tidak berhubungan dengan kas, jadi rugi itu menambah kas. Yang ketiga adalah aktiva lancar. Contohnya, piutang. Ketika piutang naik, itu bakal mengurangi kas. Kenapa? Karena piutang itu kan uang yang belum real. Jadi, otomatis tidak ada di kas, namun sudah diakui sebagai pendapatan. Itu. Nah, ketika piutang minus, itu menambah kas. Kenapa? Karena ada debitur yang membayar piutang pada kita, otomatis uang real itu ada di kita. Yang ketiga adalah utang lancar. Utang lancar ketika bertambah akan menambah kas. Kenapa? Karena ketika kita berutang, itu kita bisa mendapat aset. Itu bisa menambah kas. Ketika utang lancar minus, juga mengurangi kas. Selanjutnya, menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi. Investasi itu berhubungan atau yang harus diperhatikan adalah aktiva tetap.
Ketika aktiva tetap plus, itu otomatis mengurangi kas. Kenapa? Karena ketika plus, pasti kita melakukan pembelian atau pembenaran aktiva tetap. Ketika kita melakukan pembelian aktiva tetap, itu otomatis kita menggunakan kas, jadi kita mengurangi kas. Ketika aktiva tetap menurun, pasti kita menjual atau mengadakan transaksi penjualan aktiva tetap yang menyebab labanya akan menambah kas. Jadi otomatis seperti ini. Yang selanjutnya adalah penentukan arus kas bersih dari kegiatan pendanaan. Yang perlu diperhatikan adalah utang jangka panjang. Kenapa utang jangka panjang? Karena ini termasuk kegiatan pendanaan kita dari utang bank dan lain-lain. Ketika utang jangka panjang plus, otomatis menambah kas karena kita mengadakan peminjaman dan berhubungan dengan kas. Ketika ada penambahan modal, otomatis ada kas yang bertambah. Nah, ketika kita mengambil priv, sudah jelas bahwa itu akan mengurangi kas. Jadi seperti itu. Dan ini adalah sebentar lagi saya akan menjelaskan metode arus kas dengan laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Jadi yang perlu kalian siapkan seperti yang tadi. Untuk pengaplikasiannya kita lihat di video selanjutnya. Terima kasih.